Shalom. Bapak Ibu, adik-adik dari segala umur. Ya, kita sama-sama. Firman Tuhan tidak terbatas untuk suatu umur tertentu, tetapi untuk kita semua. Amin. Amin. Saya mau kenalkan dahulu, nama saya Desi. Di belakang suami saya. Kita datang rame-rame juga bersama dengan teman-teman. Saya belum kenal Bapak Ibu dan teman-teman semua, adik-adik, tapi mungkin nanti dari perjalanan kita bisa banyak ngobrol, ya. Pingin juga kenalan dengan Bapak Ibu dan adik-adik semua di sini. Sebelumnya kita akan berdoa dahulu, ya. Bapa, kami mengucap syukur hari ini Engkau menyediakan hidangan yang terbaik buat kami. Makanan kehidupan buat kami. Kami menerimanya, kami adalah tanah yang subur dan Roh Kudus yang akan mengajarkan. Karena pengurapan itu sudah ada pada kami dan kami dapat memahami rahasia-rahasia kerajaan Allah yang memerdekakan kami, mengajar kami, mendidik kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Suara saya agak mengaung ini. Oke ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang suatu rahasia. Bapak Ibu adik semua, kalau kita bicara tentang satu rahasia, rasanya ingin tahu kan? Nah, kita mau bicara tentang rahasia kehidupan. Bagaimana kita hidup di bumi seperti di surga. Kita beri judul kehidupan kekal, tapi kehidupan kekal ini berhubungan bagaimana kita bisa hidup di bumi seperti di surga. Kalau kita bicara tentang kehidupan kekal, kira-kira bayangan kita kapan mengalami kehidupan kekal itu? Mungkin Kiaya bisa bertanya kepada Pak Bobi, karena tadi saya kenalannya dengan Pak Bobi dan Ibu Penny. Ya, jadi nama itu yang terlintas di saya. Pak Bobi, kira-kira kalau kita bicara tentang kehidupan kekal yang terbayang kapan itu? Setelah kita meninggalkan dunia ini, karena berhubungan dengan kekekalan. Tapi hari ini ada satu rahasia ya yang akan saya sampaikan menurut firman Tuhan, ya. Kehidupan kekal itu start dari kapan? Sama seperti kita mau pergi start dari sini, kita start dari kapan kehidupan kekal? Kita akan mulai dari suatu kejadian. Kejadiannya di kitab Kejadian. Sebelum Bapak Ibu adik-adik lahir di bumi ini dan saya lahir di bumi ini, ya, kita tahu bahwa ada manusia pertama di bumi ini. Ya, sebelum ada kita melihat manusia-manusia di bumi ini. Nah, ada manusia pertama namanya Adam, betul, manusia Adam, ya. Nah, pada waktu Adam di bumi ini, sebelumnya Tuhan telah menciptakan, kita tahu ya, hari pertama, hari kedua dan sekian. Tuhan telah menciptakan segala sesuatunya sebelum menciptakan Adam dan Hawa, karena Dia menyediakan semua yang diperlukan Adam dan Hawa, baik tumbuhan, tanaman, benda-benda penerang dan sebagainya. Karena Tuhan mengasihi Adam dan Hawa. Setelah Dia menciptakan Adam dan Hawa, kita buka di Kejadian 2. Kita lihat Allah berfirman. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Sudah dibuka? Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Boleh satu yang bantu membacakan, jadi kita sama-sama. Ada yang sudah dapat? Boleh tolong bacakan? Ini lebih baik, jadi saya juga nggak ada. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Terima kasih. Lalu Tuhan Allah memberi perintah. Kalau saya nggak pakai ini bisa nggak? Bisa ya? Suaranya cukup kencang nggak? Cukup. Nggak kedengeran? Nggak kedengeran. Oke. Lalu Tuhan Allah
memberi perintah kepada manusia semua pohon. Jadi semua pohon. Tuhan menciptakan pohon-pohon, berbagai jenis pohon. Pohon kita sebut pohon jasmani, apel, buah apapun itu. Dan kemudian Tuhan juga menciptakan pohon kehidupan kekal. Dan ada juga hanya satu yang Tuhan larang, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan Tuhan berkata, kalau kamu makan, kamu pasti mati. Kapan matinya? Menurut firman Tuhan, kapan matinya? Pada hari itu juga. Nah, apakah Adam dan Hawa mendengar Allah berfirman? Ya, mereka mendengar Allah dan Allah berfirman. Lalu kemudian datanglah ular. Ya, di Kejadian 3 ayat 1, ular berkata seperti ini. Ingat, Allah berfirman adalah berarti kebenaran yang diucapkan kepada manusia. Tetapi ketika iblis yang berkata, itu bukan firman, karena iblis adalah bapa dari segala pendusta. Dia berkata seperti ini, tentulah Allah berfirman. Jadi dia berkata-kata kepada Adam dan Hawa, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya. Ada perbedaannya perkataan Allah dan perkataan iblis di sini? Perbedaannya apa, Ibu? Bertolak belakang benar. Tuhan mengatakan semua pohon, ya, buahnya kamu boleh makan. Tetapi iblis mengatakan semua pohon, ya, buahnya tidak boleh kamu makan. Nah, apa jawab Hawa? Di Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Kejadian 3 ayat 2 sampai 3. Hawa menjawab begini. Enggak kok, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati. Ya, jadi Hawa pada saat ini masih mudah dengan apa yang dikatakan Tuhan. Tapi ular tidak menyerah. Lalu ular berkata-kata lagi. Di Kejadian 3 ayat 4. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Apakah ular berdusta lagi? Apakah ini sesuai dengan perkataan firman Tuhan, Bapak Ibu? Enggak. Tidak, ya. Tadi Tuhan bilang apa? Kamu pasti mati. Tetapi ular mengatakan sekali-kali kamu tidak akan mati. Bertolak belakang. Tidak ada perkataan iblis satu pun yang adalah kebenaran. Dan kemudian, ya, Hawa kembali berbicara. Iblis kembali berbicara. Tetapi Allah mengetahui, dia ingin membawa Hawa untuk semakin tidak yakin akan firman. Bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan tahu tentang yang jahat. Menjadi seperti Allah. Saya mau tanya Bapak Ibu, kita diciptakan di Kejadian 1 ayat 27 dikatakan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, tidak? Ya, berarti kita sudah seperti Allah, tidak? Iya. Iblis mengatakan kamu perlu makan pohon pengetahuan baik dan jahat ini, ya, supaya kamu menjadi seperti Allah, serupa dengan. Adakah kebohongan di antara ini? Ada. Sekali lagi iblis berdusta. Jadi tidak ada kebenaran di sini. Dan apa yang terjadi? Apakah Hawa mempercayai dusta ini? Iya, dia mempercayai. Jadi waktu dia mempercayai dusta, dia menolak Tuhan. Dia yang tadinya, ya, mendengar firman, jadi mempunyai gambaran yang salah tentang Tuhan. Seolah-olah Tuhan menyembunyikan sesuatu yang baik dari Adam dan Hawa. Karena seolah-olah kenapa pohon ini tidak boleh dimakan, seolah-olah digambarkan bahwa mereka kekurangan, padahal mereka sangat berkelimpahan. Semua pohon, bayangkan kalau seluruh Sentul ini semuanya boleh kita makan buahnya, ya, tanpa terkecuali. Tetapi iblis memberi gambaran Allah menyembunyikan sesuatu. Iblis memberi gambaran bahwa mereka adalah orang yang kekurangan. Karena hal itulah, karena mereka tidak percaya pada Allah, dan Hawa mulai melihat buahnya menarik.
dari ketidakpercayaan. Mulai dia melihat, dari mulai melihat dia mengambil buah. Kejatuhan manusia bukan mulai dari waktu dia makan buah pohon, bukan. Kejatuhan manusia mulai dari mana? Dari saat dia tidak percaya. Dia yang menolak Tuhan, itu sebabnya karena dia yang menolak Tuhan, maka manusia perlu menerima Yesus sebagai Tuhan yang hidup. Itu sebabnya ketika kita menerima Yesus, itu sama sekali tanpa perbuatan. Kita hanya menerimanya karena kita juga yang menolak dia. Nah, itu yang terjadi. Kenapa Hawa menolak? Karena Hawa tidak mengenal. Ketika dia menolak roh yang tadi bersatu, kita ini manusia roh. Saya beri contoh ya, adik tolong ke depan boleh. Namanya siapa? Dania, boleh tolong ke depan sebentar ya. Nah, Dania ini ya, katakanlah manusia bernama Adam, contoh ya. Waktu Tuhan menciptakan, dia terbuat dari apa? Tuhan membentuk dari apa? Dari debu tanah. Nah, dari debu tanah. Dan dia pada waktu dibentuk dan dia jadi secara tubuh. Lalu Tuhan menghembuskan nafasnya. Dia menjadi manusia roh karena roh Allah bersatu dengan rohnya. Ya, bersatu. Jadi kalau di bahasa Inggris Bapak Ibu disebut living soul. Kalau kita dengar bahasa Inggrisnya mas sekarang, kita disebut living things manusia, living things, terus kemudian binatang living things. Kita bukan living things, kita living soul karena kita hidup, bukan karena kita bernafas. Kita hidup karena ada roh Allah. Jadi beda ya, kita makhluk hidup karena ada roh Allah. Jadi ketika terpisah sama roh Allah, itu yang disebut kematian. Dan pada hari itu juga Adam dan Hawa mati. Bukan secara tubuh, tapi secara roh dia mengalami kematian. Kematian tubuh terjadi 900 tahun kemudian. Ya, apakah Allah berdusta? Tidak. Dia mengatakan pada hari kamu memakannya, hari itu juga kamu akan. Hari kamu sudah hidup. Ya, di dalam Tuhan kamu sudah terima Yesus. Oke, terima kasih. Nah, itu yang terjadi. Kenapa? Karena tidak mengenal Allah. Ya, makanya akhirnya terjadi seperti itu. Satu contoh lagi dari kisah Maria dan Marta. Bapak Ibu sering dengar kisah Maria dan Marta tidak? Pernah? Semua dengar kisah Maria dan Marta? Pernah ya? Nah, kalau mau dibuka ya ayatnya, kita sebelumnya akan melihat dulu apa itu nanti kehidupan kekal. Kita buka dulu arti kehidupan kekal sebelumnya. Jadi apakah kehidupan kekal itu? Kita buka Yohanes 17 ayat 3. Kita baca sama-sama ya, Yohanes 17 ayat 3. Semua sudah dapat Yohanes 17 ayat? Sudah ya? Oke, kita baca. 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi kehidupan kekal apa? Hidup di surga? Mengenal Tuhan. Nah, jadi apa yang kita lakukan saat ini? Kita kan belajar mengenal Tuhan. Apakah kita mengalami kehidupan kekal saat ini? Ya, kehidupan kekal dimulai ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan kita belajar untuk mengenalnya. Itu adalah kehidupan kekal. Saya kasih ilustrasi ya. Ini kan ada tubuh. Suatu hari tubuh ini ya, akan berangkat. Maksudnya akan hilang. Seindah-indahnya sentuh, bumi akan lenyap. Benar ya? Langit akan lenyap. Termasuk tubuh saya pun akan lenyap dan kita semua. Tetapi waktu itu semua lenyap, ada yang tidak lenyap, yaitu hubungan kita dengan Allah. Pengenalan kita akan Tuhan. Ketika kita terima tubuh yang baru ini, pengenalan akan Tuhan tidak akan ditinggalkan. Hubungan dengan Tuhan tidak akan ditinggalkan. Seandainya pergi ke Sentul, semua
tujuan kita adalah satu tempat yang di atas, dan kita pergi sendirian, apa rasanya naik sendirian? Rasanya tidak mau naik. Sebelum naik sudah tidak mau naik, begitu ya. Tetapi karena kita mau saling mengenal selama kita perjalanan, jadi bukanlah sampai di sorganya ya, surga tempat yang luar biasa dengan yang indah, tapi ada satu yang luar biasa, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa pada waktu kita lahir baru, kita mulai mengenal Dia, Yesus Tuhan, dan kita bisa mengalaminya di bumi seperti di surga. Itulah kehidupan kekal. Jadi karena itu kita bisa tetap bersuka cita. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita tahu apa yang Tuhan sediakan. Dan discipleship evangelism ini ya ada 16 sesi, bahkan nanti ada level 2, level 3. Semakin kita kenal, semakin kita akan mengalami yang namanya pembaharuan pikiran, kita mengalami sukacita. Saya ingat sister kita, Penny, dia bilang gini, setelah dia belajar tentang mengenal Tuhan, ya baik Gabi maupun Harris, dia bilang gini, hidup saya bahagia sekali. Ya, tapi bahagianya tidak sekali-kali, berbahagia. Karena Tuhan bilang, kalau kamu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kamu seperti pohon. Ini tidak ditanam di tepi aliran sungai, tapi kalau ditanam ke tepi aliran sungai, dia akan berbuah tiap musimnya. Artinya kita terus berbahagia. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan. Seharusnya, kalau kenapa hidup orang percaya adalah hidup orang yang sangat bahagia. Merenungkan firman Tuhan membuat kita bahagia, hubungan dengan Tuhan. Nah, kisah Marta dan Maria ya itu kita bisa lihat di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Tapi karena keterbatasan waktu sudah ada yang menyalakan imamnya, saya akan cerita. Jadi Marta menyambut Yesus di rumahnya. Yesus disambut, artinya Yesus tidak ditolak. Ya, artinya Maria dan Marta tahu dan mendengar tentang Yesus. Ketika di rumahnya, Marta kalau nyambut tamu ngapain? Biasanya orang Indonesia masak-masak ya. Ada makanan, setidaknya ada kopi, teh. Kalau Marta itu orang Manado, dia akan masak ayam rica-rica. Kalau dia orang Batak, masakannya apa ya? Jangan. Terus kemudian kalau orang Jawa masakannya rawon, gudeg ya. Kalau orang apalagi nih, macam-macam ya. Jadi berbagai macam. Tapi Marta saya tidak tahu dia masak apa. Yang penting dia sibuk mengurus segala sesuatu di dapur. Dan waktu itu Maria tenang saja. Maria duduk diam. Ya seperti kita semua duduk diam di bawah kaki. Marta melihat seperti itu matanya. Tuhan, dia bilang ke Yesus, ada di ayatnya ya, tidakkah kamu peduli? Sementara saya sibuk, tidakkah Tuhan peduli? Suruhlah Maria melayani aku. Saya mau bertanya, ketika Marta berkata seperti itu kepada Yesus, apakah Marta kenal Yesus? Marta kenal Yesus. Kalau sampai Pak Ari, ya kita bilang, Pak Ari, tidakkah kamu peduli? Saya nggak kuat naik, gitu kan? Kenapa Pak Ari? Saya harus naik. Kan saya kenal gak Bapak dengan Pak Ari? Karena tadi saya baru mendengar Pak Ari, kalau nggak kuat, nggak apa. Itu Pak Ari yang baru saya tahu hari ini suara yang berkata. Tapi kalau kita Pak Ari, sekian, artinya kita belum mengenal Pak Ari. Marta belum mengenal Yesus, sekalipun dia tahu Yesus bisa menyembuhkan, tapi dia tidak kenal. Lalu apa kata Tuhan kepada Marta? Dia bilang seperti ini, Marta, engkau sibuk dengan banyak hal, tapi hanya satu yang telah dipilih oleh Maria. Kalau ayatnya dia bilang apa? Yang tidak pernah diambil daripada. Ada sesuatu yang Maria pilih yang tidak akan pernah diambil dari. Tahukah Bapak Ibu? Ada sesuatu yang berharga yang tidak akan bisa diambil dari kita. Paulus mengatakan tidak ada sesuatu yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Apa
apa yang tidak bisa diambil daripadanya? Ada yang tahu? Kalau tahu nanti dapat rotinya 1. Habis ini kita makan jasmani. Ya, apa yang tidak bisa diambil daripada Maria? Yang Maria tuh. Bapak Ibu, pengenalan akan Tuhan, hubungan dia dengan Tuhan, itu yang tidak bisa diambil dari siapa. Maria mengambil bagian yang terbaik. Bapak Ibu, sentul begitu indah, tapi bagian yang terbaik hari ini adalah Bapak Ibu belajar mengenal Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Kenapa hal ini ditentang oleh iblis? Iblis berkata, iblis begini, dia akan bangun kubu-kubu pertama. Itu sebabnya ya Paulus bilang, saya ya dia meruntuhkan, dia berkata bahwa ada pikiran-pikiran, ada benteng-benteng yang harus diruntuhkan untuk mengenal pengenalan akan Allah. Itu adalah satu keangkuhan. Jadi baik umur kita segini, bahkannya ada sekolah minggu ya, ada umur kita segini, seberapa pun tidak akan pernah berhenti kita belajar mengenal Tuhan. Satu-satunya yang menentang kita mengenal Tuhan adalah iblis. Semakin kita kenal Yesus, semakin kita mengalami yang namanya hidup di bumi seperti di surga. Itu yang saya mau bagikan. Jadi kenalah dia. Karena berbahagialah orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Itulah kehidupan kekal. Untuk terakhir saya mau tanya sekarang. Jadi kapan kehidupan kekal dimulai? Jika kita menerimanya. Ya, berarti apa kita semua sudah mengenal Yesus. Jadi kehidupan kekal kita sudah dimulai dari sekarang. Luar biasa. Puji Tuhan. Demikian yang pertama tentang kehidupan kekal nanti akan diteruskan oleh Pak Jacob. Terima kasih. Tuhan memberkati.